Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Tahun lalu rakyat Indonesia dihebohkan dengan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Awal tahun ini timbul lagi kehebohan baru karena tunjangan DPRD DKI naik sangat tinggi. Apakah memang ini perlu di mana masyarakat masih dalam era pandemik? Inilah Hot Room. Tahun baru, apakah tunjangan baru? Hei. Tahun 2022 belum lama berjalan, tapi kehebohan sudah terjadi yang disebabkan oleh naiknya tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Kenaikannya sangat fantastis, yaitu 26,42 miliar. Aduh. Katanya sih kenaikan tunjangan Untuk rakyat, tapi tunjangannya diberikan kepada DPRD. Untuk membahas topik ini sudah hadir dengan kita malam ini, yaitu Bapak Lucius Karus sebelah kanan dari peneliti Formapi. Selamat malam Pak. Malam Pak. Yang kedua Bapak Adi Prawitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang Hotman. Ya. Yang ketiga Bapak Roy Salam, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang Hotman. Yang keempat, Bapak kita yang ganteng, Bapak Sujiwo Tejo Budayawan. Selamat malam, Bapak. Malam-malam. Dan yang terakhir melalui Zoom, Bapak M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam, Hotman. Selamat malam. Oke, untuk membahas kita akan mulai dengan melihat grafis kenaikan tunjangan DPRD DKI tahun 2002. Sebagaimana akan diuraikan dalam grafis berikut ini. Oke, kita akan melihat inilah dia. Jadi tunjangan DPRD DKI yang paling besar adalah tunjangan perumahan kenaikannya 25,44 miliar. Kita akan langsung tanya kepada Pak Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD. Boleh diuraikan alasan dan motivasi kenaikan yang sangat besar ini Pak Taufik. Silakan Pak melalui Zoom. Ya, terima kasih Pak Hotman, Pak Aris. Saya kira begini, kan melihat jumlah seolah-olah menjadi besar. Padahal kalau dihitung dan itu sudah terkoreksi, kenaikan tunjangan perumahan itu naiknya hanya 10 juta per bulan. Kami anggota DPRD DKI Jakarta merasa bahwa lebih baik tempat pengaduan didekatkan dengan masyarakat, yaitu di rumah-rumah anggota dewan. Dan kita tidak punya rumah seperti DPR, ada rumah aspirasi, ada kompleks DPR. Kita nggak punya itu. Sehingga inilah, di dalam rumah inilah
ditampung seluruh persoalan-persoalan yang muncul masyarakat yang menyampaikan pada kami. Oke, sambil menunggu diperbaiki dulu soundnya tadi agak kurang jelas kepada Pak Lusius Karus. Bagaimana tanggapan Anda atas komentar dari Pak Taufik tadi dan juga atas komentar saya yang kenapa untuk perumahan aja 25 miliar lebih kenaikannya? Apakah Anda setuju atau memang itu buatan atau bagaimana? Sebenarnya pengen banget tanggapi Mas Taufik ya, tapi suaranya tadi kurang jelas. Jangan-jangan sengaja supaya jangan ditanggapin gitu ya. Saya kira sih apapun alasannya ya, karena tadi tidak terlalu kedengaran jelas, angka 25M itu bukan angka yang bagus untuk diterima gitu ya di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Ada banyak orang yang bercerita tentang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Yang Anda tahu itu dikasih langsung cash ke pribadi masing-masing atau bagaimana? Ya, itu dikasih tiap bulan kan, karena itu untuk tunjangan perumahan pengganti rumah dinas untuk anggota DPRD gitu ya. Karena uang kontrak lah atau uang sewa rumah gitu ya. Karena kalau DPR RI kan ada rumah dinasnya di Kalibata. Okay. Kalau DPRD DKI nggak punya rumah dinas sehingga mereka kemudian mendapatkan tunjangan. Saya melihat aturan gitu ya di PP 18 2017 gitu ya. Misalnya mungkin di situ peluang yang kemudian membuat DPRD DKI bisa kemudian memanfaatkan tunjangan perumahan ini sebagai pintu masuk apa yang selalu saya sebutkan selama ini untuk menambah pundi-pundi gitu ya. Karena di sana kalau banyak tunjangan lain yang diterima oleh DPRD itu sudah diatur. Misalnya tunjangan komunikasi atau tunjangan untuk jabatan pimpinan atau anggota DPRD itu sudah dalam ketentuan itu sudah diatur memang angkanya berapa persen dari apa. Anda gitu setuju ya. nggak dengan saya bahwa waktu mencalonkan diri para DPRD itu adalah orang-orang berduit? Oh, saya sangat setuju. Apakah ada yang mungkin hampir tidak ada mereka yang ngontrak rumah? Karena kalau dia cuma ngontrak rumah nggak mungkin lolos DPRD. Gimana Pak? Saya sangat setuju dan saya kira itu satu alasan kenapa kemudian tunjangan perumahan ini rasanya jadi aneh gitu ya ketika kemudian angkanya sangat besar. Karena kita tahu betul anggota DPRD ini umumnya berasal dari daerah DKI gitu ya. Tidak kemana-mana dan tidak dari mana-mana. Dan pasti adalah orang menengah ke atas dari segi ekonomi. Betul, jadi hampir pasti sudah punya rumah gitu ya. Benar. Sebelum menjadi anggota DPRD. Ya. Sehingga kalaupun kemudian negara atau daerah memberikan tunjangan perumahan pengganti rumah dinas, itu tidak boleh kemudian jadi sarana untuk kemudian mendapatkan tambahan untuk pundi-pundi karena kesannya tambahan begitu besar di perumahan Jadi ini. Anda mengatakan ini adalah salah satu teknik aja untuk menambah kantong, mempertebal kantong DPRD. Betul, saya melihat itu karena tidak ada aturan di peraturan itu kan dikatakan tunjangan perumahan itu harus memperhatikan aspek kepantasan, rasionalitas dan lain sebagainya. Tidak ada ketentuan soal berapa angka atau prosentasi kemudian untuk tunjangan perumahan yang layak gitu ya. Saya pikir aspek kepantasan, kelayakan itu yang membuat kemudian ini bisa ditafsirkan sesuai dengan keinginan gitu ya. Karena tidak ada patokan angka yang kemudian ditentukan oleh undang-undang, saya kira atau peraturan pemerintah. Mudah kemudian tunjangan perumahan ini dijadikan sarana untuk itu, menambah pundi-pundi. Oke, Pak Roy. Beliau mengatakan bahwa ini hanya teknik untuk menambah uang, menambah kantong, menambah pundi-pundi dari anggota DPRD. Anda setuju? Iya, saya kira sangat setuju ya. Ya. Kenapa? Seperti yang Pak Hotman bilang, ini tunjangan sebetulnya untuk anggota yang memang sebagai sewa rumah. Gitu. Benar. Nah, sementara mereka rata-rata sebagian besar bahkan mungkin sampai seluruh anggota DPRD DKI ini sudah punya rumah. Ya. Jadi ibaratnya tinggal di rumah sendiri terus dibayar oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, biasanya kalau kita bertransaksi kan kita sewa di satu tempat ada kwitansi untuk dari pihak lain. Nah, ini dari saya sendiri gitu. Jadi nah ini sebenarnya pertanyaan penting dari kita sebenarnya, mengapa ada aturan tentang sewa rumah untuk rumah pribadi sendiri gitu loh. Oke. Nah, itu yang jadi Anda total tidak setuju terhadap kenaikan tunjangan perumahan ini? Iya, saya kira sangat tidak setuju. Kenapa? Kalau kita hitung-hitung yang saat ini kan 60 ya, 60 juta. Nih, tahun depan kalau disetujui berarti kan rata-rata sekitar 80 juta. Naik 20 juta lebih. Naik 20 juta, pajaknya sekian sekitar 9 atau 10 juta gitu ya. Ya. Nah, per bulannya
perharinya itu sekitar 2,8 juta. Itu kan sama seperti sewa hotel mewah di Jakarta. Benar. Jadi menurut saya ini ironis banget anggota DPR seperti hidup di rumah mewah, rakyatnya tinggal di tempat-tempat yang kumuh dan itu secara lingkungan Oke, masih jadi perlu Anda menganggap bahwa untuk kenaikan tunjangan ini membuat anggota DPRD hidup seperti di hotel mewah. betul sekali. Ya, kita istirahat dulu sesudah rehat berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, Pak Taufik, Wakil Ketua DPRD yang hadir melalui Zoom. Tadi Pak Roy Salam mengatakan bahwa dengan kenaikan tunjangan perumahan DPRD ini, maka setiap anggota DPRD tiap bulan hampir mendapatkan 2,5 juta tiap bulan. Ya, tiap hari malah, tiap hari 2,5 juta. Artinya tiap hari dapat hampir setengah dari gaji UMR untuk rakyat DKI. Dan uang tersebut kemungkinan besar dan hampir pasti adalah berasal dari pajak rakyat. Karena saya sendiri adalah dalam bisnis properti. Setiap saya jual ruko, 5% itu pajak pembeli masuk ke kas Pemda DKI. Pak Taufik, apa benar bahwa ini 2,5 juta hampir sama dengan tarif hotel mewah dinikmati oleh DPRD? Sementara anggota DPRD itu hampir semuanya punya rumah dan kaya-kaya. Gimana Pak Taufik? Gini, pertama saya ingin sampaikan betul bahwa seluruh uang pajak itu dari rakyat, termasuk dari Hotman Paris untuk membiayai seluruh proses pembangunan di Jakarta, termasuk tentunya gaji DPRD dan tunjangan. Saya ingin koreksi, kenaikan tunjangan perumahan itu sudah terkoreksi sisa 10 juta per bulan, naiknya 10 juta per bulan. Nah, kenapa ada tunjangan perumahan? Karena pertama, undang-undang mengisyaratkan, PP mengisyaratkan bahwa anggota DPRD harusnya ada perumahannya. Tetapi kan Pemda tidak membuat perumahan anggota DPRD, sehingga dibuatlah pengganti dari yang mestinya kita tinggal di perumahan itu, gitu ya. Nah, menurut saya ada baiknya rumah anggota DPRD itu dijadikan sarana tempat mengadu masyarakat konstituen kami. Saya beri contoh, Bung Hotman Paris, bahwa saya dipilih oleh 22.000 lebih konstituen saya, kemudian rumah saya di Jakarta Utara di Warakas itu ya setiap saat itu terbuka dan senantiasa selalu menerima keluhan-keluhan. Jadi tempat menampung aspirasi masyarakat. Sehingga kebijakan kami bahwa rumah kita adalah rumah aspirasi masyarakat. Nah, kita di DPRD DKI itu tidak ada. Kalau di DPR kan ada perumahan DPR, ada rumah aspirasi. Di kita, rumah kita lah tempat rumah aspirasi masyarakat itu. Dan setiap orang datang itu ya tentunya harus juga kita layaknya sebagai tuan rumah kan. Mesti kita siapkan juga, ada kopi minimal, teh minimal, ada makanan kecil, sehingga rame. Bung Hotman, rumah saya itu, ini saya memberi contoh rumah saya. Selalu Jadi alasan Bapak utama karena memang untuk DPRD DKI tidak ada dibangun perumahannya. Nggak ada memang kita nggak dikasih. Kita nggak dikasih, tapi dalam ketentuan aturan dibolehkan untuk adanya uang pengganti itu, gitu. Itu ada PP 18. Dan saya koreksi ya, itu kan naiknya hanya 10 juta. Kalau yang 26 sekian itu kira-kira 19 juta. Jadi kan kalau di total minimal 10 kali 12 kali 106. Kira-kira begitu tuh jumlahnya. Jadi di dalamnya uang itu bukan sekedar untuk sewa fisik misalkan, tapi juga untuk pelayanan pada masyarakat. Ini yang saya kira perlu dipahami. Dan yang kedua, Bung Hotman, bahwa kami itu penghasilannya kena pajak progresif 30%. Jadi dari total yang kami terima itu dikurangi 30%, itu namanya dengan pajak progresif yang disetorkan pada negara setiap bulan. Di era pandemi ini,
emang ada bukti bahwa DPRD terima rakyat di rumahnya? Iya pasti, udah itu pasti, Bung Hotman Paris ya. Saya kira gini, kalau anggota DPRD tidak mau menerima aspirasi masyarakat di rumahnya, saya yakin besok nggak akan dipilih lagi oleh masyarakat. Oke, kalau Bung Hotman Paris mau begitu, silahkan datang ke Warakas, ada rumah saya. Itu hampir setiap hari itu banyak orang menyampaikan. Oke, kalau gitu saya tanya dulu ke Pak Adi Praitno. Ya, apakah kenaikan tunjangan ini karena pandemik sehingga DPRD banyakkan di rumah? Atau apa sebenarnya motivasi utama? Setuju nggak dengan apa kata Pak Taufik, gara-gara lembaga lain DPR punya perumahan, kenapa kami enggak? Gimana? Saya 1000% tidak setuju ya Bang Hotman. Ya. Pertama, ini kan sebenarnya kasus yang selalu berulang-ulang. Ya. Bukan hanya di DPRD Jakarta, tapi hampir seluruh DPRD, bahkan anggota Dewan Nasional itu juga mengalami hal yang sama. Problemnya adalah kenaikan ini terjadi di tengah orang Jakarta itu banyak yang nganggur. Kemiskinan bertambah. Benar. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi wajar kalau kemudian dikritik, ini kok anggota Dewan seperti lagunya Imam S. Arifin. Apa itu? Menari di atas luka. Menari di atas luka. Masyarakat kita kan banyak yang saat ini itu penganggurannya terbuka dan yang tertutup. Benar. Kemiskinan juga bertambah sekian persen. Yang kedua, kita juga mendengar dari elit-elit dan DPRD yang lain bahwa dana kenaikan ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kalau dilihat datanya, ini bukan untuk kepentingan masyarakat secara Kepentingan umum. apa? Ya apa rumah aspirasi ditaruh di rumahnya? Kalau mau, bikinlah ngontrak rumah, di situ tempat orang berkumpul. Bukan rumah pribadi yang ditempati oleh anggota Dewan. Kalau yang disampaikan oleh Bang Taufik ini adalah uang operasional di tempat rumahnya anggota Dewan mengganti uang rokok, uang bensin dan seterusnya. Jadi tidak bisa atas embel-embel rumah aspirasi di rumah anggota Dewan yang kemudian dapat tunjangan bertambah setiap bulan. Makanya kalau ini untuk kepentingan rakyat Jakarta, kalau mau idealnya bantuan COVID itu ditambah, UMKM itu dibantu. Bukan masyarakat datang ke rumah anggota Dewan, kemudian uang rokoknya diganti, uang bensinnya diganti. Ini kan seperti laron mendatangi. Kenyataannya Anda melihat ada terjadi nggak seperti itu? Datang rakyat ke rumah anggota DPRD, uang rokoknya diganti, uang bensinnya diganti. Kenyataannya ada nggak? Kalau selama pandemi ini nggak kelihatan itu Bang Hotman. Ya, karena DPRD-nya pun takut dikunjungin kan? Betul, satu, ini persoalan Jakarta yang pandemi COVID yang berlevel-level itu, semua orang nggak boleh kerumun. Ya. Yang kedua, saya belum pernah menemukan anggota Dewan, rumahnya 24 jam dibuka untuk kepentingan rakyat yang susah. Hati-hati Bang Taufik, kalau itu betul bisa diserbu loh. Tiap hari sama orang diserbu, dari pagi ketemu pagi. Iya, iya. Dari Ya, pagi silakan ketemu aja. pagi. Orang, Gimana, Pak Taufik? maksud saya Hati-hati begini. diserbu katanya, 24 jam buka. Itu tidak Iya, pernah ada katanya. Gini, silahkan aja coba Anda ke rumah saya di Warakas. Rumah saya terbuka terus. Ini contoh rumah saya nggak ingin mengambil contoh rumah orang lain. Silahkan Anda datang ke Warakas, ya, di situ ada rumah kita terbuka untuk konstituen, untuk masyarakat sekitar kita. Silahkan. Gini, saya ingin sampaikan bahwa itu ada ketentuan. Ya, uang perumahan itu ada ketentuannya. Karena itu sebagai pengganti yang tadi saya bilang, kami kan nggak punya. Kami nggak diberikan itu ya, uang pengganti. Nah, setiap hari orang datang, Bung Hotman ya, saya minta Bung Hotman sekali waktu datang ke rumah saya deh, ke Warakas. Anda lihat berapa banyak orang datang dan orang ngapain. Itu mengadu semua. Jadi ada dua perbedaan persepsi di sini. Pak Taufik mengatakan itu uang pengganti perumahan. Tadi Pak Adi mengatakan itu untuk transport dan uang bensin dari rakyat yang datang. Yang mana yang benar? Enggak, gini. Kan kalau orang datang ke tempat saya layaknya sebagai tuan rumah, ya harus kita hormati dong. Masa datang ke tempat saya dia kering-kering, ya mesti ada segala macam di rumah kita untuk masyarakat itu. Kalau makanya saya bilang, saya tidak mau mengambil contoh tempat lain ya. Itu rumah saya. Silakan aja Adi Praitno kalau mau melihat bagaimana masyarakat mengadukan problemnya di anggota DPRD DKI, silakan. Kalau Pak Adi Praitno datang ke rumah Bapak, uang bensinnya dikasih berapa Pak pulangnya? Kira-kira berapa Pak perwarga rakyat yang datang itu dikasih berapa setiap mau pulang? Kan tidak mesti dikasih duit juga, Bung Hotman. Ya misalnya gini, kalau datang ada kelompok masyarakat minta bantuan diberikan kursi roda, minta diberikan tongkat, nah itu kita berikan, Bung Hotman. Banyak itu datang ke kita. Jadi
gini, rumah kami sebut adalah rumah aspirasi masyarakat yang setiap saat masyarakat bisa datang ke tempat kita. Dan alhamdulillah kalau kita melakukan itu, insya Allah masyarakat terus selalu teringat, dan kemudian kalau ada pilkada pemilihan lagi itu insya Allah dipilih lagi gitu loh. Jadi sebenarnya uang itu difungsikan oleh anggota DPRD bagi sebagian bukan untuk pengganti rumah, tapi untuk dibagi-bagikan ke warga yang datang, begitu? Iya, untuk orang yang datang ke kita, kan kita mesti kasih. Misalnya kita, kalau dia siang, masa kita mau makan sendiri, Bang? Kan kita mesti kasih makan juga dong. Dari seluruh anggota DPR, dari seluruh anggota DPRD ada berapa persen anggota DPRD yang membagi-bagi uang setiap warganya datang ke rumahnya? Insya Allah semua begitu. Itu mekanismenya dalam menampung aspirasi masyarakat. Oke. Itu loh, itu mekanismenya dalam menampung aspirasi masyarakat. Saya kira begitu, Bu. Oke. Dan saya ingin koreksi dulu, Bang. Jadi untuk menampung aspirasi masyarakat, warga ini pun kalau pulang juga dikasih sangu. Kadang juga minta bantuan khusus. Enggak, saya ingin sampaikan dulu. Kenaikan itu totalnya hanya 10 juta. Bukan 20 juta tadi. Bukan, 10 juta. Itu sudah dikoreksi. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali sesudah undang-undang ini. rehat berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Pak Tejo, apa tanggapan Bapak atas tadi perdebatan? Namanya uang perumahan. Tapi justru Wakil Ketua DPRD DKI mengatakan sebenarnya itu praktis tidak dipakai untuk uang perumahan. Ya saya nggak setuju juga, tapi karena semuanya nggak setuju, saya setuju aja supaya beda gitu loh. Tujuan saya adalah balansi. Pertanyaan saya sekarang, kalau misalkan saya mau mencaplok perusahaannya Elon Musk dan minta bantuan jasa Bang Hotman, terus di dalam bantuan itu saya bayar untuk antara lain tunjangan transport. Apakah Bang Hotman dulu, saya sudah punya mobil? Ya. Nggak bisa dong tetap, walaupun dia sudah punya rumah, apa salahnya dikasih? Saya kira nggak soal. Jadi Anda setuju? Aku setuju, malah kurang. Oke. Kurangnya begini, untuk menjadi anggota Kurang DPR itu untuk apa? berapa? Anggota DPR itu berapa? Sedengar saya, tolong dicek, bisa 5M, bisa 2M untuk jadi itu. Makanya Maksudnya kurang untuk apa? kan itu kan harus dikembalikan. Ke siapa? Ya harus balik modal, artinya berapapun yang dibayar ke DPR itu sebetulnya kurang. Pertanyaan saya sekarang, kok mau-maunya dibayar kecil? Maksudnya jadi Bapak, anggota DPR itu tujuannya apa? Nyari proyek atau apa? Karena gaji-gaji itu nggak akan cukup. jadi maksud Bapak uang perumahan itu antara lain untuk mengambil modal waktu kampanye? Bukan, itu pasti habis mental rakyat. Saya sebagai rakyat, Ya. bukan rakyat itu beda sama people. Kalau people dalam sejarah Perancis karena dari revolusi misalnya. Ya. Di sini tuh rakyat minta-minta, kalau ada pejabat minta. Itu faktanya. Kalau sampean jadi bupati kemana-mana harus bawa amplop karena begitu ada orang khitanan harus nyasi. Nah, anggota DPR gitu nggak akan cukup. Maka sekarang pertanyaan saya balik ke Pak Taufik. Dengan gaji yang kurang ini Pak, sebetulnya apa motivasi jadi anggota DPRD? Proyek. Oke, Pak Taufik. Begitu loh. Dengan gaji yang relatif minim, kenapa Bapak mau jadi anggota DPRD? Mau ngobjek atau mau apa? Karena nggak cukup. silakan. Nggak cukup. Pak, saya karena pasti nggak Nggak cukup Pak Taufik ya. Menteri gajinya 19 juta itu kalah jauh sama saya Pak. Tapi orang berebut jadi menteri, apa motifnya? Presiden paling 50 juta kalah sama Direktur Bank Indonesia. Tapi orang ngebet jadi presiden, apa yang dicari? Proyek. Silakan Pak Taufik, Bapak untuk cari proyek atau apa? Gini. Kalau nanya saya sampaikan saya tidak bisa main proyek. Ya. Karena memang bukan bidang saya di bidang urusan proyek-proyek. Tapi bahwa saya ingin mencoba mengabdikan diri saya untuk kepentingan masyarakat. Pak Taufik, saya punya teman kaya yang pernah jadi anggota DPR, kenapa mau? Karena tiap hari itu ada berkas-berkas di mejanya, dia tahu tanah yang akan dibangun jalan, dia tahu informasi, dari situ dia akan beli tanah di situ. Itu Pak. Pak, bisa saja, bisa ada sebagian begitu. Cuman ada juga banyak yang orang
anggota DPRD nggak paham juga soal itu, Bung Sutejo. Saya setuju. Anggota DPRD itu gajinya 6 juta. Gajinya cuma Ya, 6 juta. kenapa kok 75% mau? dari gaji. Berarti ada maksud lain kan? Jadi Bapak setuju nggak, Pak Taufik setuju nggak, bahwa walaupun bukan bagi semua anggota DPRD, setuju nggak pendapat dari Pak Tejo bahwa sebagian anggota DPRD itu bukan mengharapkan gaji, tapi untuk mengharapkan proyek dan rezeki lain, walaupun dia udah tahu gajinya nggak cukup. Balik lagi kepada individunya masing-masing. Dia mau ngapain? Yang Saya Bapak setuju tahu deh. gimana? Yang Bapak tahu gimana? Kalau nanya saya bilang saya bukan pemain itu, Bung Hotman Paris ya. Saya bukan pemain itu. Lagi-lagi saya ingin sampaikan saya tidak main di situ, gitu ya. Nah, saya memang dari sejak mahasiswa saya tertarik pada dunia politik karena itu ujungnya bahwa menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Saya nggak tahu teman-teman lain ya, dan kan nggak bisa saya vonis gitu. Jadi, tapi pertanyaan itu wajar aja muncul. Pertanyaan itu wajar aja muncul. Kenapa? Karena memang tadi kan gajinya 75% dari gaji gubernur. Gaji gubernur 8 juta, kita 6 juta. Gitu, kira-kira begitu. Itu wajar segera mengumumkan Paris ya. Pak Bung Sutejo mengatakan seperti itu wajar aja. Dan sebagian masyarakat mengatakan itu wajar aja. Tinggal nanti dilihat. Pak Taufik, Gubernur DKI itu kaya karena dapat hak dari pajak-pajak perusahaan daerah itu. Yang NPWP-nya di Jakarta itu bisa berapa persen dari situ itu, Pak. Nah kalau DPR dari mana? Upah pungut namanya, Pak. Upah pungut. DPRD nggak dapat upah pungut. Gubernur memang ada upah pungut. Gitu. Kita nggak dapat, Pak. Zaman dulu kebagian, sekarang nggak dapat. Gitu. Malah sekarang kita kena pajak progresif, Pak Tejo 30%. Semua juga bayar pajak, Pak. Iya, pajak progresif. Kita ada pajak progresif, Bung Hotman, 30%. Jadi seluruh penghasilan kita dipotong 30%. Jadi Pak Taufik, apa dong motivasi jadi anggota DPR? Uang habis loh Pak untuk orang datang minta kursi roda, datang minta terus Pak Taufik motivasinya apa? Gini, Bu Tejo, saya memang kan dari sejak mahasiswa saya tertarik di dunia politik. Jadi saya memang sebagian besar, sebagian waktu di dunia politik. Nah, sarana berarti Pak Taufik udah kaya kan? Oke, Pak Roy. Pak Roy. Alhamdulillah. Oke, saya tanya Pak Roy, ya, apa yang membuat Mendagri, karena ini kan budget ini kan disetujui oleh Mendagri dengan keputusan Menteri dalam Kemendagri. Apa yang membuat Kemendagri setuju aja dengan mengeluarkan SK, menyetujui kenaikan tunjangan ini? Iya, jadi memang regulasi kita ini sangat ambigu sebetulnya. Ya. Sangat ambigu. Kenapa? Karena menyamakan semua seluruh Indonesia. Ya. Kalau kita lihat konteks Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Papua Barat sebenarnya beda. DKI Jakarta harusnya bisa dengan uang gede dia bisa mengadakan rumah dinas bagi anggota. Bayangkan Mas, 102 miliar dikali 5 tahun itu totalnya 500 sekian miliar. Itu bisa membangun rumah dinas negara 400 rumah lebih. Jadi saya nggak tahu kalau hitungnya Pak Hotman ya. Total tunjangan perumahan ini berapa tadi untuk 5 tahun berapa? Jadi berapa? Itu kalau 5 tahun sekitar 500, 0,5 triliun Pak. 0,5 triliun untuk DPRD toh. DPRD toh 106 hanya untuk orang. perumahan. Ya, hanya untuk mengganti rumah dinas. Kan mereka saat ini nggak punya rumah dinas. Ya. 106 anggota DPR cuma satu yang punya rumah dinas yaitu ketua. Ya. Yang 105 anggota DPRD diberikanlah namanya tunjangan perumahan. Anggota biasa 60 juta, anggota wakil ketua seperti Pak Mas Taufik itu 70 juta. Dengan kenaikan jadi berapa? Dengan kenaikan kalau kita rata-ratakan sekitar 81 juta. Per orang? Per orang. Tiap hari berarti Tiap hari sekitar 2,7 juta. Sama dengan tarif hotel mewah? Sama dengan tarif hotel mewah. Nah ini saya kira menjadi catatan penting bahwa kalau ini kita bicara efisiensi dan mencegah pemborosan, nah harusnya diperjelas. Bahwa tunjangan-tunjangan DPRD, katakan tadi Pak Taufik, ini tunjangan perumahan tapi dipakai untuk rumah aspirasi. Harusnya jangan pakai istilah tunjangan perumahan tapi rumah aspirasi. Jelas. Pertanyaannya belum dijawab. Kenapa Mendagri setuju aja gitu loh? Ya, kenapa karena memang Kemendagri? Ya, karena di aturannya ada Mas. Ya. Aturan kan PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak administrasi dan keuangan DPRD. Ya. Ada
sekitar 13 item ya, tunjangan uang representasi dan tunjangan. Ya. Di antaranya tunjangan kesejahteraan itu adalah tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan. Ya. Gitu. Nah, yang sebetulnya di sini memang jadi satu ruang ininya, apa istilahnya ya, selalu mau mencari nilai yang paling tinggi. Kenapa? Pertanyaannya gini, apakah sebanding kenaikan tunjangan ini dengan kinerjanya DPRD menurut Bapak? Kalau kita kaitkan dengan itu saya kira tidak sebanding, Mas. Tidak sebanding, Tidak kenapa? sebanding. Kan gini, kalau Pak Taufik marah nih kalau Anda Ya. bilang tidak sebanding. Kalau kata Pak Taufik atau Ketua DPRD bilang wajar kok naik, kenapa? Karena ekonomi naik. Loh, kok ekonomi naik? Lihat kemiskinan Jakarta naik kok, 3 tahun ini naik. Ya tahun 2021 Maret itu 6%. Ya, 4,72% dibandingkan 2020 itu adalah 4,53%, itu naik sekitar 6%. Dibandingkan 2019 naik lagi dia 2,8%. Jadi kemiskinan kita naik, Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan pendapatan daerah? Pendapatan daerah juga sebetulnya kalau kita lihat realisasinya turun 5%. Jadi sebetulnya itu fakta yang bisa kita katakan DPRD belum punya kinerja baik dalam mengoptimalkan APBD bagi kesejahteraan dan meningkatkan. Anda mengatakan DPRD tidak punya. Saya mau tanya ke Pak Adi deh. Beliau mengatakan bahwa kinerja DPRD sangat kurang. Ada yang nggak survei? Ada yang nggak survei tentang kinerja prestasi dari DPRD? Sejauh ini belum Bang dilakukan ya soal bagaimana misalnya melihat kinerja anggota DPRD Jakarta tentang progres legislasi mereka. Tapi kalau dibaca secara umum, 2 tahun ini kan membuat hampir semua segmen kehidupan kita itu luluh lantah. Jangankan DPRD, semua orang tidak bisa berbuat apapun. Tanpa survei pun Anda bisa mengatakan bahwa kinerja itu semua menurun. Kalau kita lihat di websitenya DPRD Jakarta nggak ada progres legislasi yang kemudian kita bisa banggakan, yang kemudian harus ditambah dengan anggaran dana yang cukup luar biasa. Problemnya yang ingin saya katakan adalah ini kan soal sensitivitas Bang. Banyak orang susah, kemiskinan di mana-mana gitu, ini kok naik. Yang kedua, yang paling penting, anggota DPRD ini sudah banyak aktivitasnya ketemu dengan masyarakat. Ada yang disebut dengan reses. Itu tiap 3 kali dalam setahun. Ya. Setiap reses itu dananya kurang lebih, mohon dikoreksi nanti Bang Taufik, sekitar 200 juta. Ada juga nanti sosialisasi peraturan daerah. Uang lagi? Uang lagi, itu setiap bulan Bang. Ya. Setiap bulan. Uangnya kurang lebih 120 juta. Ini tadi ada tunjangan perumahan. Ada lagi nanti uang ini, uang itu. Jadi wajar kalau kemudian Mbah Tejo ini bilang, terkesan anggota DPRD kita ini ingin mengatakan duit yang diterima kecil. Tapi kok mau jadi anggota dewan? Nah kan muncul Bang, di kita itu bahwa memang kecil gaji anggota dewan, tapi pendapatannya yang banyak Bang. Nyawer kanan, nyawer kini. Kecil gajinya tapi pendapatannya banyak. Pendapatannya banyak. Anda mengatakan tidak ada survei mengenai kinerja, tapi di era pandemi ini hampir semua institusi termasuk DPRD kinerjanya turun. Kelihatannya memang tidak ada yang kemudian bisa dibanggakan yang membuat bisa rakyat Jakarta sejahtera. Sehingga karena kinerja tidak naik harusnya tunjangan tidak perlu naik, begitu? Betul. Oke, kita kembali lagi sesudah rehab ini. Kembali lagi di Hot Room. Kesempatan ini diberikan kepada adik-adik kita mahasiswa Fakultas Hukum Untar untuk bertanya langsung kepada Bapak kita, Wakil Ketua DPRD Pak Taufik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hershita, biasa dipanggil Hes, mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pertanyaan saya kepada Bapak Taufik adalah, jika memang tunjangan baru ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ya Pak, untuk rakyat. Nah mungkin banyak dari rakyat juga belum tahu sebenarnya kinerja DPRD atau tugas DPRD yang bisa sampai tunjangannya naik drastis itu dari segi apa Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait tugas-tugas dari DPRD yang memang pantas dan layak untuk bisa dibilang tunjangannya naik drastis sampai bahkan 26,42 M Pak. Itu saja dari saya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik, silahkan. Apa dasarnya kok bisa naik drastis? Ini pertanyaan dari adik kita mahasiswa Hukum Untar. Terima kasih mahasiswa dari Untar ya, Tarumanegara Fakultas Hukum.
Yang pertama tugas DPRD itu kan fungsinya ada 3. Ada legislatif, ada legislasi, ada kontrol, ada budgeting gitu ya. Nah, hari-hari saya setuju tadi disampaikan, kita memang ada waktu-waktu tertentu, reses itu ada waktunya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian ada sosper, sosialisasi peraturan daerah yang telah dibuat, telah ditetapkan ya. Itu juga berhubungan dengan masyarakat. Nah, yang hari-hari ini kita masing-masing di tempat tinggalnya masing-masing anggota DPRD itu selalu menampung aspirasi, menampung problem-problem yang manakala bisa diselesaikan secara cepat, diselesaikan. Kalau enggak, kita masukkan di dalam program APBD berikutnya. Itu yang selalu dilakukan oleh teman-teman anggota DPRD. Jadi apakah menurut Bapak, tadi pertanyaannya, apakah memang ada peningkatan ya kegiatan DPRD menerima aspirasi rakyat di musim pandemi ini? Sehingga tunjangannya juga naik gitu. Kenapa gitu? Iya, Bung Hotman ya, pandemi, begitu terjadi pandemi, pertama DPRD DKI menyepakati dialokasikan anggaran untuk membereskan pandemi itu 5,2 triliun tahun 2020-2021 ya. Kemudian kegiatan anggota dewan justru saat pandemi itu tambah, Bung Hotman. Tadi banyak keluhan masyarakat yang datang ke rumah, ke tempat anggota DPRD masing-masing, banyak sekali gitu loh. Nah, di tahun 2022 ini saya bilang tadi bahwa kita menambah itu hanya 10%. Saya ingin koreksi ya, bukan 10%, hanya 10 juta. Saya ingin koreksi tambahan itu bukan 20 juta atau 19 juta sekian, tetapi 10 juta. Itu yang terkoreksi dari Departemen Dalam Negeri. Ini saya kira yang perlu artinya bahwa kenaikan tunjangan ini ya suka-sukanya anggota DPRD lah, dikantongin juga suka-suka, kan nggak ada pengawasan kan terhadap pelaksanaan aspirasi ini, nggak ada pengawasan kan Pak? Kan iya, saya kira pengawasannya nanti 5 tahun sekali Pak. Kalau anggota DPRD-nya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, saya yakin tidak akan dipilih lagi. Itu udah pasti itu. Banyak anggota DPRD yang nggak pilih karena itu. Oke. Jadi saya kira di situ nanti koreksinya dari masyarakat. Masyarakat kita ini kalau dia nggak suka ya udah nggak akan dipilih lagi. Itu hukuman anggota DPRD setiap 5 tahun begitu. Oke Pak Lusius. Jadi gimana? Sudah sebanding nggak kenaikan tunjangan ini dengan prestasi anggota DPRD? Sudah sebanding nggak? Mungkin sebelum itu komentar dulu terkait dengan aktivitas Pak Taufik tadi gitu ya, menerima begitu banyak tamu atau warga di rumahnya menyerap aspirasi. Bagi saya sih percuma menyerap begitu banyak aspirasi tapi lalu tidak diapa-apain sama anggota DPRD-nya gitu ya. Selesai dengan kemudian menerima aspirasi, kasih mereka uang rokok. Kenapa Bapak mengatakan tidak diapa-apain? Karena kan aspirasi itu mestinya kemudian diperjuangkan oleh anggota DPRD. Memang tidak diperjuangkan? Itu yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan? Seperti yang kita dikatakan oleh Mas Adi tadi itu. Kita melihat di website itu kinerja DPR itu misalnya dari prolegda yang sudah ditetapkan itu berapa yang kemudian sudah jadi gitu atau disahkan gitu ya. Itu yang tidak kelihatan selama 2 tahun ini. Dan saya kira di tahun-tahun atau periode sebelumnya juga kinerja minim DPRD DKI juga memang selalu menjadi pembicaraan gitu ya. Jadi buat saya sih DPR itu punya kesulitan kemudian untuk mengartikulasikan aspirasi-aspirasi yang disampaikan warga menjadi kebijakan. Karena kalau kemudian dikatakan menerima begitu banyak warga di rumah, menyerap aspirasi mereka, lalu apa gunanya aspirasi-aspirasi itu kalau kemudian terbuang sia-sia gitu ya? Ada nggak contoh konkret? Ada nggak contoh konkret di mana DPRD mengeluarkan suatu produk berdasarkan aspirasi masyarakat? Ada nggak yang Bapak tahu? Itu yang saya belum temukan di era pandemi ini gitu ya. Tidak ada bagaimana respon DPRD karena ini masalah nyata yang dihadapi oleh seluruh rakyat gitu Pak ya. Taufik, ada nggak satu produk DPRD yang benar-benar karena aspirasi dari rakyat yang Bapak terima di rumah? Ada? Kasih contoh nyata. Contoh nyata. Iya. Ya, saya sampaikan begini. Program pembangunan itu sumbernya 4. RPJMD, RKPD, Musrembang, Reses. Reses itu di dalamnya ada dalam menyerap aspirasi masyarakat. Itulah yang kemudian
kita jadikan program daerah yang disebut dengan APBD. Dan saya kira Pak Lusius ya, aspirasi masyarakat itu tidak mesti harus diselesaikan dengan peraturan daerah. Misalnya ada keluhan, satu lokasi jalannya sudah tidak memadai. Nah dia datang ke DPRD memperjuangkan itu dan kemudian dibereskan. Itu salah satu contoh. Contoh nyata apa? Contoh nyata apa yang benar-benar Tadi hasil? saya bilang tadi ya, misalkan tadi. Jadi tidak mesti perda. Perda itu perda APBD kita yang menetapkan itu ya. Tadi saya kasih contoh Bung Hotman, di satu daerah, satu gang, jalannya sudah tidak baik, kalau hujan jadi becek, kemudian ngadu ke kita minta kepada eksekutif, kita dorong pada eksekutif untuk segera diselesaikan, dan itu tidak perlu dengan program di APBD, karena ada yang namanya kegiatan sewaktu-waktu. Nah DPR lah menjadi penyambungnya di situ. Banyak hal lagi, APBD itu banyak masukan dari DPRD DKI atas apa? Atas serapan aspirasi masyarakat. Itu loh Lusius. Oke. Kalau Anda perhatikan APBD DKI ya, kelihatan itu. Nanti kita bedah mana yang Ya, tapi kalau soal APBD gitu aja kan Mas, mestinya kemudian itu setiap tahun. Jadi dengan atau tanpa juga aspirasi, APBD itu memang harus ditetapkan. Kalau enggak mati DKI-nya gitu ya. Bukan. Kita butuh misalnya. Programnya kan ada 4. Iya, kita butuh. Ada 4. Kita butuh misalnya kinerja DPRD yang kemudian merespon aspirasi atau kebutuhan nyata yang ada di masyarakat di tengah pandemi misalnya. Apa sih respon kebijakan yang kemudian disepakati atau diusulkan oleh DPRD? Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Misalnya ada masyarakat mengalami ketidakadilan hukum. Itu contoh. Saya belum pernah melihat anggota DPRD berjuang seperti saya di Kopi Joni. Ratusan warga atas ketidakadilan. Saya belum pernah melihat DPRD bersuara atau menyurati Kapolri atau menyurati siapapun. Belum pernah saya lihat DPRD menjadi pendamping untuk rakyat yang susah. Itu contohnya kasus nyata. Padahal contoh yang bagus tuh Bang. Gini Bung Hotma, kalau ke DPRD kan bukan orang yang beracara. Kalau dia ngadu ke DPRD, kita panggil tuh yang diadukannya, kita kalau bisa selesaikan di situ. Dan banyak sekali persoalan masyarakat yang berhubungan dengan pengembang, misalnya kita selesaikan di kantor DPRD. Itu fakta itu nggak bisa dipungkiri. Kalau ada masyarakat ngadu, kemudian kalau berhubungan dengan pembangunan, kebetulan di komisi saya, siapa ini kita undang. Oh ini ada problem Anda. Pernah nggak ada contoh kasus yang menarik perhatian masyarakat di mana DPRD memanggil pejabat terkait atau aparat terkait karena aspirasi keluhan masyarakat? Saya bicara banyak, DPRD Pak. loh. Iya banyak. Jadi DPRD itu salah satu tugasnya itu. Kalau ada keluhan masyarakat, pengaduan misalnya urusan tanah, itu ya, urusan tanah di Serobot, kita panggil nih, BPN kita panggil, yang robot pengembang kita panggil, kita bilang ini bagaimana, harus diselesaikan. Banyak sekali yang kita lakukan seperti itu di DPRD. Ini kan karena apa? Kalau kerja-kerja begitu kan nggak terekspos Bung Hotman Paris gitu ya. Kalau Bung Hotman Paris pasti terekspos, kami kan nggak terekspos kerja-kerja begitu. Oke, kalau gitu saya tanya ke Pak Tejo deh. Gimana komentar Bapak atas kinerja dari DPRD sesuai penjelasan dari Pak Taufik tadi? Apa memang ada contoh nyata kasus gitu loh? Saya kalau duduk di Kopi Joni itu tiap 1 minggu itu berpuluh-puluh rakyat. Kalau sebelum pandemi malah ratusan. Ya saya nggak ngerti begitu besar gedung DPRD kenapa mereka nggak ke sana? Mungkin Bang Hotman kalau tentara termasuk yang tentara biasa. Ya. Jadi kelihatan. Siapa tahu Pak Taufik dan teman-teman kayak Kopassus gitu loh. Jadi senyap. Oh. Siapa tahu operasi senyap. Siapa tahu, tapi tetap membela. Cuman saya justru ingin mengomentari Mas Adi, boleh nggak? Boleh, Tadi silakan. katanya di pandemi ini semuanya turun. Enggak, kekayaan pejabat naik, ada lembaga sampai 70% naik kekayaan pejabat. Itu aja, itu dia salah. Oke. Pak Taufik benar nggak? Pak Taufik, kekayaan pejabat gimana Pak? Coba jelaskan itu Pak. Semua turun tapi kekayaan pejabat naik 70%. Gimana Pak? Coba Pak. Pak Taufik gimana itu? Benar nggak? Semua turun tapi harta Bapak 70% naik nggak?
Aku nggak bilang harta bapak, aku pejabat. Ini nambah-nambahin ini enggak. Oke, harta pejabat. Silakan Pak. Benar nggak ada kenaikan 70% pejabat? Harta pejabat. Kalau saya main di alat kesehatan mungkin bisa nambah gitu kan. Oke, kita istirahat dulu deh. Ketemu lagi sesudah break berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, Pak Taufik. Pada waktu usulan kenaikan upah minimum provinsi, Ketua DPRD DKI pernah mengatakan tidak etis kenaikan tersebut di zaman pandemik ini. Ya, padahal Anda tahu justru inilah skop masyarakat yang paling banyak, ya, yang menyentuh masyarakat yang paling banyak. Sementara kenaikan tunjangan DPRD begitu tinggi. Sedangkan upah minimum provinsi ditentang oleh DPRD. Tanggapan Pak Taufik? Ini menurut ya, bahwa secara kelembagaan DPRD DKI sepakat dengan kenaikan yang diterapkan oleh Gubernur DKI 5,sekian%. Kita sepakat itu gitu loh. Tapi kan waktu itu yang dipertanyakan adalah prosesnya, bukan angkanya. Prosesnya yang mungkin dianggap belum sesuai dengan mekanisme. Tapi angkanya pada akhirnya DPRD DKI setuju. Gimana pendapat Pak Roy? Pak, benar nggak itu sudah setuju? Sesungguhnya Bang Bapak saya tidak terlalu mengikuti ya. Tetapi kalau melihat apa namanya, kita bandingkan sebetulnya di awal tadi sudah dibuka dengan kesan yang menarik sebetulnya mengenai tema diskusi kita. Dan saya pikir memang betul bahwa kenaikan tunjangan dibandingkan dengan UMP kok bisa-bisanya tunjangan begitu mulus. Ya, tunjangan begitu mulus, sementara UMP itu benar-benar seperti dihambat. Nah, di sini ironisnya sebetulnya. Nah, apalagi kalau kita lihat nilainya jauh sekali. Nah, ini sebetulnya sesuatu hal yang saya paham betul bahwa sebetulnya kita ingin mau menyentuh DPRD bahwa ngapain naikin tunjangan di tengah situasi seperti ini. Gitu ya, seperti mestinya yang harus dibudayakan adalah bagaimana mencoba menerobos regulasi-regulasi yang ada untuk membuat program-program yang lebih inovatif, ya, efisien tapi efektif, gitu. Nah, misalnya kalau tujuannya untuk kemudian uang-uang ini untuk mendekatkan dengan konstituen, ya minta dong Kemendagri jangan pakai kata tunjangan perumahan karena itu menipu diri kami sendiri. Namanya tunjangan perumahan tapi yang kami pakai bukan untuk perumahan. Dan itu akan mendorong oknum DPRD untuk mengantongi uangnya. Tepat sekali. Ini akan menimbulkan kecurangan-kecurangan sebetulnya dan ini tidak sesuai dengan tujuannya. Karena tujuannya jelas, pertama tunjangan perumahan adalah untuk sewa rumah. Apa Anda tahu bahwa Kemendagri tahu itu bahwa uang itu sebenarnya tidak tepat istilah untuk perumahan? Atau ya, memang... saya kira Kemendagri tahu, tapi karena itu sudah ada nomenklatur regulasinya, ini nggak bisa dihindari. Makanya perlu ada konsensus bahwa untuk DKI Jakarta kami nolak, tapi kami ingin ada pengaturan tersendiri karena kami beda dengan daerah lain. Jakarta punya APBD 60 triliun. 60 triliun itu sama dengan APBD mungkin 50 atau 30 kabupaten kota di Indonesia. Besar sekali. Nah, artinya Jakarta harus dibedakan dengan daerah-daerah lain. Nah, dan pun juga DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten juga harus dibedakan. Karena yang paling tinggi untuk di DKI Jakarta kan ada dua. Tunjangan perumahan sama transportasi. Tunjangan perumahan dan transportasi, itu yang bikin paling tinggi ya? Itu yang paling tinggi. Yang lain uang representasi sama sebetulnya. Karena sekian persen dari gaji gubernur. Ya, pun juga dengan di tingkat 2 ya, kabupaten kota. Nah, yang berbeda itu adalah tunjangan-tunjangan pengikutnya, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan kesejahteraan seperti transportasi dan perumahan. Nah, sama dengan dana operasional pimpinan ya. Seperti Pak Taufik ini kan sebenarnya dia juga kebagian namanya dana operasional pimpinan. Yang itu
Itu berapa itu? Boleh tahu nggak Pak Taufik dapat berapa Saya kira kita operasional tanya pimpinan? Pak Taufik karena angkanya pasti di atas Pak Taufik sekitar dapat berapa? 500 jutaan. Bapak dapat berapa operasional pimpinan? Saya daftar dana operasional pimpinan sebulan itu 5,1 juta Per bulan? sebulan. Sekarang berapa? Iya 5,1. Oh 5,1, nggak ada kenaikan ya? Iya, nggak ada kenaikan. Oke. Jadi menurut 5,1 itu untuk beli tisunya Hotman Paris saja nggak cukup, Pak. Nah itu. Iya. Nah, Saya setuju begini, Bung Hotman ya. Tadi Bung Roy Salam ya, saya ingin sampaikan bahwa DKI itu yang istimewa hanya nama ibu kota. Yang lain itu saya kira struktur aturannya sama. Apalagi sebentar lagi kan ibu kotanya juga dicabut. Jadi sama semua gitu loh. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tunjangan-tunjangan itu adalah nomenklatur yang disahkan oleh aturan, oleh maksud saya Pak, peraturan. kalau memang uang itu bukan untuk perumahan, kenapa sih peraturannya dirubah aja? Bisa nggak keputusan Kemendagri itu dirubah aja gitu? Bilang aja itu untuk dana aspirasi. Kenapa dibohongi Iya, itu kan rakyat? bukan kita yang rumah, bukan kewenangan kita, Bung Hotman. Itu kewenangan pada tingkat pusat. Karena itu harus kan aturan itu mesti nanti secara keseluruhan se-Indonesia gitu loh. Dan itu kan berlaku seluruh Indonesia, Bung Hotman. Oke, Pak Adi. Apa komentar Anda? Apakah memang prestasi dari DPRD ini benar yang disiniskan oleh begitu banyak orang? Tidak Ya. berpihak kepada rakyat? Ya, saya memahami sebagai anggota dewan itu sebagai sebuah tugas mulia sebenarnya Bang Ya. Hotman. Jadi kalau kurang uang, kurang logistik, mestinya tidak harus membebani uang negara ataupun uang daerah yang saat Harusnya ini dari mana? duit mereka pribadi. Tapi kata beliau tadi mereka masuk DPRD bukan adalah tujuannya untuk apa tadi Pak Tejo? Informasi A1 dan proyek. Nah, maksud saya begini, kan kita sering melihat anggota DPR itu ngomong atas nama rakyat, mengabdi kepada rakyat, kepentingan kepada rakyat. Ya. Kalau tiap bulan cuma 2,6 juta, bagi Bang Taufik itu sepele, nggak perlu minta ke daerah. Tiap hari nih, tiap hari. Maksud saya tiap hari, artinya itu kan sepele receh lah. Artinya apa, rata-rata politisi kita ini kaya raya. Benar. Artinya di tengah kesulitan masyarakat secara umum, keuangan daerah juga tidak berkembang dengan baik. Alangkah lebih baiknya kalau mereka itu tabur-tabur seperti Bang Hotman. Yang kesusahan dibantu, yang anaknya baru lahir disumbang, yang atap gentengnya bocor disumbang, yang baru kawinan disumbang dan seterusnya. Pakai duit pribadi, itu yang disebut mengabdi kepada rakyat. Kalau dikit-dikit tambah uang tunjangan ini, tunjangan Sebenarnya itu. yang saya tanya gini, Menurut saya Pak Hotman, begitu. apakah Yang kita itu sebenarnya kalah, menjadi penting ya. kalah sama local wisdom, dalang-dalang Sunda sama Jawa itu sama. Mereka punya truk sendiri, punya gamelan sendiri. Tapi kalau ditangkap sama orang Mas, itu ini bukan iklan ya, kaleng-kaleng itu disiapin, ini untuk sewa truk. Nyewa sendiri, truknya sendiri, untuk sewa gamelan, untuk sewa wayang. Enggak apa-apa punya rumah tetap dikasih, apa salahnya? Itu aja saya apa salahnya Bang Hotman? Apa salahnya apa maksudnya? Udah punya rumah tetap dikasih tunjangan rumah. Karena dia sebagai anggota DPR, rumah dia sebelum jadi anggota DPR. Jadi yang Bapak tidak setuju apa? Nah Dari tadi nomenklatur udah sebut saja dana reses, jangan perumahan. Enggak apa-apa menurut saya sudah punya rumah dikasih. Apa bedanya dalang yang sudah punya truk? Apa salah dalang aja gitu masa anggota DPR nggak boleh? Ya istilah undang-undangnya saja yang menurut saya agak aneh Bang. Aneh. Orang sudah punya rumah tapi mau dikasih uang tunjangan buat rumah. Ganti aja lah jujur-jujur misalnya. Ini buat sumbangan kopi yang datang ke rumah. Karena tiap hari 24 jam didatangi orang. Itu jauh lebih masuk akal. Itu maksudku. Ketimbang, karena begini, ini bisa abuse of power. Ini dengan dalih tunjangan rumah tapi dipakai buat yang lain. Tapi ya jadi yang salah siapa ini? Kemendagri atau siapa yang salah? Penyeragaman seperti kata Pak Lusius. Kasus Jakarta lain, tapi karena yang lain, tapi harus sama nomenklaturnya seluruh Indonesia, harus tunjangan perumahan. Aduh gimana? Masih bisa dirubah nggak nih peraturan ini? Ya mestinya bisa. Oleh siapa? Problemnya mau nggak DPRD, Gubernur dan Kemendagri mau mengubah ini semua. Artinya jangan pernah berlindung di balik sebuah tunjangan tertentu, tapi pada prakteknya nggak sesuai Bang. Itu menyalahi konstitusi, membohongi rakyat. Yang Bukan penting hanya tunjangan dosa di akhirat dangdutan, tapi juga Mas. dunia. Kenapa? Tunjangan dangdutan. Karena di setiap rumah
pemilih itu apa namanya? Apa? Konstituen itu seneng dangdutan, Mbak. Langsung aja tunjangan dangdutan. Menghidupi berdangdut di masa pandemi, bagaimana, Pak? Tadi saya sudah ngomong banyak, sebenarnya banyak instrumen yang dipunyai oleh anggota dewan untuk dekat dengan rakyatnya. Reses tahun 3 kali 200 juta. Orang tidak pernah tahu apakah 200 juta ini dipakai benaran atau tidak. Karena orang tidak bisa mengaudit. Ya. Kemudian ada misalnya sosialisasi peraturan daerah. Uang lagi. Uang lagi 120 juta setiap bulan. Bisa dibayangkan kalau kali dalam setahun. Orang juga tidak pernah tahu apakah 120 juta itu habis atau tidak. Karena tidak ada akuntabilitas publiknya. Ini ada tunjangan perumahan, buat kopi-kopi. Ada tunjangan yang lain nanti, buat jalan-jalan. Macam-macam lah judulnya. Artinya apa? Saya melihat elit, anggota DPRD kalau sudah menyangkut kepentingan dirinya, kalau kurang teriak dan gampang semuanya sepakat. Contohnya mau PSI, mau PDIP, mau Gerindra. Semua setuju dengan kenaikan ini. Oke, kita istirahat dulu lah kalau gitu. Ketemu lagi sesudah berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, kita tiba kepada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya bertanya kepada Pak Taufik, kesempatan pertama, kesimpulan Bapak, apakah memang tunjangan ini memang sudah pantas? Dan kedua, apakah peraturannya itu dirubah sehingga disebutkan sesuai dengan kegunaan uang tersebut? Kalau memang aspirasi, jangan disebutkan perumahan, tahu-tahu dikantongin begitu Pak. Gimana kesimpulan Bapak? Ya, pertama bahwa menurut saya kenaikan ini masih dalam batas koridor aturan. Kenaikan ini masih dalam batas koridor aturan. Ya. Kedua, kalau kami selama aturannya seperti apa, kami akan ikut aturannya seperti apa. Kita lebih senang misalkan kalau aturannya dirubah. Misalnya saya kasih contoh Bung Hotman ya. Kalau reses saja. Reses itu semua kita diaudit. Kita kan diaudit oleh BPK. Reses itu nggak bisa, konstituennya, audiensnya harus 200, harus ada tenda, harus ada kursi, harus ada sound system, harus ada snack, itu ada ketentuan-ketentuan itu loh. Di DPR ini rigid sekali aturan reses, aturan sosper, beda mungkin dengan DPR. Kalau DPR kan langsung, kalau kami enggak, harus jelas itu. Itu saya kira. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa terkoreksi soal kenaikan tunjangan perumahan hanya 10 juta. Bukan 19 juta atau 20 juta. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Pak Lusius, apa kesimpulan Bapak? Ya, saya tetap pada anggapan pertama tadi itu bahwa kenaikan tunjangan perumahan ini memang jadi ruang atau celah yang digunakan oleh DPRD untuk menambah pundi-pundi. Karena di pasal 17 peraturan pemerintah nomor 18 2017 itu tunjangan perumahan dan transportasi ini yang paling longgar gitu ya. Ini diserahkan kepada DPRD untuk menentukan besaran dan kenaikannya. Tapi memang itu berhak DPRD. Betul, iya, berhak untuk menentukan berapa tunjangannya itu dalam proses pembahasan RAPBD dengan pemerintah gitu ya. Dibandingkan dengan tunjangan anggota DPRD yang lain sudah ada aturan terkait angkanya itu atau persentasenya itu di PP 18 2017. Tapi perumahan dan transportasi ini bebas, diberikan keleluasaan dengan penyesuaian berdasarkan kepantasan, kewajaran, dan menurut rasionalitas. Bapak 2,5 juta sehari tidak pantas? Iya, saya kira tidak pantas dari sisi waktunya saja gitu ya. Momentum DPRD menaikkan ini di tengah situasi pandemi itu saja sudah salah. Gitu Terima kasih Pak Lusius. Pak Adi, silakan. Kalau saya sederhana ya Bang Hosman, DPRD itu para elit-elit kita itu kalau sudah menyangkut kepentingan pribadinya, saya kira semuanya selesai berkompromi. Tapi ketika bicara tentang kepentingan rakyat, mereka banyak opsi, banyak usul, dan banyak konfrontasi. Bukankah itu sifat manusia? Memang, tapi sebagai elit itu mestinya mengubah keadaan ini jauh lebih baik. Rakyat bukan hanya sebatas komoditas yang hanya indah diomongkan. Jadi tapi kenaikan ini setuju terlalu tinggi atau harus dirubah peraturannya atau gimana? Tidak setuju, bahkan sampai lebaran kuda sekalipun tidak boleh naik. Tidak boleh naik? Karena orang Jakarta banyak yang miskin bertambah karena pandemi, banyak yang nganggur, PHK dan seterusnya. Terima kasih. Jadi tidak setuju. Oke. Pak Roy,
Gimana pendapat Bapak? Ya, Kesimpulannya. saya kira dari awal saya sudah mengatakan memang ini sangat tidak pantas ya. Ya. Ini dinaikkan tunjangannya ya. Perumahan ini. Ya. Nah, saya kira pertama adalah kami sendiri ya di BC mendorong agar Kemendagri itu konsisten melakukan evaluasi karena memang kalau kita lihat di dalam catatannya kan ini memberikan perhatian terhadap juga kenaikan tunjangan perumahan. Nah, kita berharap bahwa ini konsisten Kemendagri untuk menegur atau mengingatkan kepada DPRD dan kepala daerah karena evaluasi RAPBD ini akan berdampak dua hal. Kalau Kemendagri kalau kepala daerah DPRD tidak menindaklanjuti, maka ini akan ada sanksi bagi daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan penundaan DBH atau DAU. Ingat DBH itu adalah salah satu pendapatan terbesar DKI Jakarta. Nah, begini Bang Urban. Jadi poin saya adalah kok rakyat kita ini kan selalu dipaksa atau disedot untuk menyetor berbagai pajak dan retribusi. Tetapi rakyat tidak menikmati imbalannya. Gitu loh, imbalannya. Ya. Nah, justru yang menikmati pejabat. Benar. Nah, ini saya kira kekeliruan yang harus saya kira ke depan ini harus diluruskan. Jadi Anda setuju atau tidak kenaikan Sangat tunjangan tidak setuju perumahan? dan meminta Kemendagri untuk tetap konsisten terhadap reviewnya dan mengajak DPR Kenaikan 25 miliar perumahan setuju atau tidak? Saya tidak setuju, Bang. Tetap kembali. Baiknya berapa? Ya, kita kembali pada angka saat ini ya yang sudah ada. Oke. Ya, karena kan pergubnya. Yang satu lagi, Bang, ini kenaikan ini belum ada perbubnya. Ya. Nah, biasanya kan ada perbub dulu baru ada kenaikan. Ini juga saya kira Terima akan kasih. menjadi bola bau Pak panas. Tejo, pertanyaannya adalah apakah pemakaian istilah tunjangan perumahan tapi tidak ada audit itu cenderung untuk disalahgunakan oleh anggota DPRD tersebut untuk kepentingan pribadi? Silakan. Nggak akan disalahgunakan dan berapapun akan pantas berapapun naiknya saya berbeda sama yang lain asal kita mulai sekarang rakyat berubah jangan pernah menanyakan kewajiban. Tanyalah hak. Kalau setiap orang bertanya tentang haknya baru pejabat ada kerjaan. Saya berhak misalkan jualan soto di sini, Anda Bang Hotman merasa berhak juga jualan soto di sini. Pejabat kan pasti turun tangan di bidang itu, belum di bidang-bidang yang lain. Anak-anak Tarumanagara tiba-tiba aku masuk ke sekolahnya ke sana, aku berhak mendapat pendidikan. Oh, mereka loh ini hakku. Pejabat akan turun. Selama ini kita tertipu oleh omongan John Kennedy, jangan bertanya apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang bisa negara kamu berikan untuk negara. Enak banget jadi pejabat. Emang kalau udah bertanya apa hak langsung dikasih sama DPRD? Enggak. Enggak kalau semua Pak apa saya. Nanti Pak Taufik akan ngatur di situ mereka worth it dapat gaji segitu. Oke. Jangan tertipu sama John Kennedy. Enak banget. Jangan bertanya apa yang bisa kamu berikan negara berikan kepada negara. Apa yang bisa kamu berikan kepada negara? Ya nggak ada kerjanya pejabat kalau gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Demikianlah kesimpulan dari diskusi kita malam ini, ya. Dan salah satu hal yang jelas adalah tidak ada audit atas penggunaan tunjangan ini. Jadi benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah sesuai dengan tujuannya. Itu salah satu yang jelas dari diskusi malam ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber yang telah hadir malam ini dan juga kepada adik-adik kita dari Fakultas Hukum Untar. Jangan lupa nonton Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 hanya di Metro TV yang hot-hot jam 9.30. Metro TV